Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susana, NIM 2121000188. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil paper saya mengenai inflasi pada masa pandemi dalam perspektif Islam. Inflasi di berbagai negara ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa pengertian inflasi sendiri merupakan penurunan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Nah, menurut Rismadi sendiri, inflasi harus dijaga kestabilannya minimal mencapai titik sekecil mungkin. Adanya pandemi COVID-19, pemerintah membatasi aktivitas masyarakat seperti contoh berdagang, bertani, dan aktivitas kerja lainnya. Nah, hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas kerja terkait dengan sumber daya manusia. Di samping itu, sumber daya alam juga tidak terurus, ekspor impor pun terbatas, nilai tukar mata uang terhadap dolar pun juga turun. Tidak sedikit perusahaan yang memotong gaji karyawannya, ada juga yang mem-PHK karyawannya. Nah, hal tersebut menimbulkan tingginya pengangguran yang tentunya akan berdampak pada ekonomi di Indonesia. Nah, inflasi di suatu negara pada masa pandemi tersebut merupakan salah satu bentuk dari natural inflation, di mana manusia tidak dapat mencegah atau tidak mempunyai kendali dalam hal mencegah hal tersebut. Nah, hal itu juga diutarakan pendapatnya oleh Al-Makrizi bahwa suatu inflasi juga disebabkan oleh natural inflation. Hal tersebut juga pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada waktu itu terjadi pada masa paceklik yang menyebabkan kelangkaan gandum. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami keterlambatan, yaitu sebesar 5,04%. Nah, sektor perdagangan juga mengalami kontraksi. Selain itu, ekonomi global juga mengalami krisis akibat pandemi, sehingga indeks bursa saham menurun karena ada banyaknya investasi asing yang meninggalkan pasar keuangan Indonesia, sehingga berdampak pada perekonomian dalam negeri. Selain itu, nilai tukar uang rupiah terhadap dolar pun juga menurun. Nah, adanya keadaan tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan upaya agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap lancar. Nah, upaya tersebut mencakup 3 stimulus. Yang pertama yaitu stimulus untuk fiskal, yang kedua stimulus non fiskal, dan yang terakhir yaitu dalam sektor ekonomi. Untuk stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pembebasan sementara PPh 21 selama 6 bulan. Yang kedua, pengurangan PPh 25 sebesar 60% selama 6 bulan. Yang ketiga, penundaan pembayaran PPh 22 selama 6 bulan. Selanjutnya, pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Selain itu juga ada percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu adanya asuransi atau santunan bagi tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Nah, untuk stimulus yang kedua yaitu stimulus untuk non-fiskal, diantaranya yaitu ada percepatan ekspor dan impor melalui National Logistic System, di mana hal tersebut diberlakukan untuk pelaku usaha yang memiliki reputasi baik. Selain itu juga ada penyederhanaan dan pengurangan larangan terbatas impor bagi perusahaan yang terbatas sehingga produk pangan yang strategis. Yang terakhir yaitu ada stimulus untuk jasa keuangan, ya, yang bertindak sebagai untuk sektor keuangan tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak COVID. Nah, serta melonggarkan
kritisasi kredit. Selain itu, terdapat penurunan suku bunga acuan Indonesia, BPS dan giro wajib minimum rupiah maupun valuta asing. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.